Dunia hari ini berjalan terlalu cepat. Kata-kata melesat lebih tajam daripada peluru. Opini bertebaran di setiap layar, dan sedikit saja perbedaan bisa berubah menjadi api. Kadang, yang dibutuhkan bukan kekuatan untuk berbicara, tapi keberanian untuk diam. Pernahkah hati terasa panas hanya karena satu komentar di media sosial? Atau karena seseorang berkata hal kecil yang menusuk perasaan? Kita marah, tersinggung, dan membiarkan kata-kata itu menguasai seluruh hari kita. Padahal sebenarnya, tidak ada yang bisa benar-benar menyakiti, kecuali jika kita sendiri yang mengizinkannya. Manusia modern hidup di tengah kebisingan. Setiap hari, ada hal yang memancing reaksi, berita, gosip, perbandingan, kritik, penghinaan. Dan tanpa sadar, kita menjadi budak dari apa yang terjadi di luar diri. Seseorang menghinamu, kamu marah. Seseorang mengabaikanmu, kamu kecewa. Seseorang tidak mengakui usahamu, kamu hancur. Tapi bagaimana kalau semuanya tidak harus begitu? Bagaimana kalau kedamaian tidak datang dari perubahan dunia luar, melainkan dari kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai? Kemarahan adalah reaksi alami. Ia muncul begitu saja, bahkan sebelum sempat berpikir. Tapi ketika dibiarkan, marah berubah menjadi racun yang pelan-pelan menggerogoti kebahagiaan. Ia menutup logika, mematahkan hubungan, dan membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Marah itu seperti bara api. Kalau dikendalikan, ia bisa memberi hangat. Tapi kalau dibiarkan, ia membakar semua yang disentuhnya. Setiap kali seseorang memancing emosimu, kamu punya dua pilihan: membalas dan kehilangan kendali, atau menarik napas dan tetap diam. Di momen itulah kekuatan sejati diuji. Bukan dalam kemampuan menyerang, tapi dalam kemampuan menahan diri. Orang yang tenang bukan berarti lemah. Ia hanya memilih untuk tidak memberikan kendali atas dirinya kepada dunia luar. Pernahkah kamu disalahpahami, dikritik, atau bahkan diremehkan di depan orang lain? Rasanya seperti dunia berhenti sejenak dan harga diri seolah runtuh. Tapi berhentilah sejenak dan sadari sesuatu. Kata-kata orang lain bukan cermin yang menunjukkan siapa dirimu. Mereka hanya memantulkan isi hati mereka sendiri. Orang yang kasar seringkali menyimpan luka yang belum sembuh. Orang yang suka menghina sebenarnya sedang berperang dengan rasa kurangnya sendiri. Jadi ketika seseorang menyerangmu, lihat lebih dalam. Itu bukan tentangmu, itu tentang mereka. Kekuatan sejati bukan tentang membuat semua orang diam, tapi tentang tidak goyah meski dunia berisik. Ketika seseorang memancing amarahmu dan kamu tetap tenang, kamu baru saja memenangkan pertempuran yang tidak terlihat. Bayangkan laut yang tenang. Batu dilempar, ombak bergelombang sebentar, lalu kembali damai. Laut tidak marah. Ia tahu dirinya luas, dalam, dan tidak bisa diganggu oleh satu batu kecil. Begitu juga dengan dirimu. Tidak setiap kata harus dibalas, tidak setiap provokasi perlu dijawab. Kadang diam adalah bahasa paling kuat yang bisa diucapkan manusia. Ketenangan bukan berarti menahan diri sampai sakit. Ketenangan adalah kebijaksanaan untuk memilih mana yang pantas mengisi ruang dalam hati, dan mana yang lebih baik dilepaskan. Tidak semua hal layak direspons, karena tidak semua hal penting. Ketika kamu belajar menunda reaksi, kamu sedang menanam benih kebijaksanaan di dalam dirimu. Saat seseorang menghina, tarik napas perlahan. Sadari tubuhmu, sadari perasaan yang muncul, lalu katakan dalam hati, ini bukan tentang aku. Dalam sekejap, beban itu berkurang. Kamu tak lagi jadi korban dari kata-kata orang lain. Kamu menjadi pengamat yang tenang di tengah badai. Tentu, tidak mudah untuk mencapai ketenangan seperti itu. Tapi semuanya bisa dilatih. Mulailah dengan hal kecil. Saat ada sesuatu yang membuat kesal, berhenti sejenak sebelum bereaksi. Rasakan apa yang tubuhmu ingin lakukan, ingin membalas, ingin bicara, ingin membuktikan. Tapi tahan beberapa detik saja. Dalam beberapa detik itu, kamu sudah memenangkan pertarungan pertama dengan dirimu sendiri. Di malam hari, coba tulis apa saja yang membuatmu hampir kehilangan kendali hari ini. Lihat pola-pola yang berulang. Siapa yang paling sering memancing emosimu? Situasi seperti apa yang membuatmu paling rapuh? Menyadarinya adalah langkah pertama menuju kebebasan emosional. Semakin sering kamu melatih kesadaran ini, semakin kuat pikiranmu menjadi. Dan pada suatu hari nanti, kamu akan sampai di titik di mana seseorang menghina,
dan kamu hanya tersenyum. Bukan karena sombong, tapi karena sadar bahwa kedamaianmu tidak lagi bisa diganggu oleh kebisingan dunia luar. Kamu tidak lagi mudah terbakar. Kamu sudah menjadi api yang tidak menyakiti, hanya memberi terang. Ketenangan bukan tentang menyingkirkan masalah, tapi tentang menemukan kedamaian di dalamnya. Dunia tidak akan berhenti memancing emosimu. Akan selalu ada orang yang berbicara tanpa berpikir. Akan selalu ada situasi yang tidak adil. Tapi ketika kamu memilih diam, menarik napas, dan tetap tenang, kamu sedang membebaskan dirimu dari penjara reaksi. Coba lakukan ini selama 7 hari ke depan. Setiap kali seseorang mencoba memancing emosimu, berhenti sejenak. Jangan balas. Jangan buru-buru menjawab. Tarik napas dalam-dalam dan katakan dalam hati, aku tetap tenang. Lihat apa yang terjadi. Kamu akan terkejut. Bukan hanya karena orang lain menjadi bingung, tapi karena kamu sendiri merasa jauh lebih damai. Kamu tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kamu selalu bisa menguasai dunia di dalam dirimu. Itulah perbedaan antara orang yang bereaksi dan orang yang bijak. Reaksi adalah naluri, tapi ketenangan adalah kekuatan. Ketenangan bukan berarti tak ada badai, tapi kemampuan untuk tetap damai di tengah badai. Dan mungkin itulah bentuk tertinggi dari kekuatan manusia. Jika pesan ini menyentuh hati, simpan di dalam pikiranmu setiap kali amarah muncul. Karena sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa menyentuhmu, kecuali jika kamu mengizinkannya. Dan ketika kamu sadar akan itu, kamu telah menjadi manusia yang tak tersentuh. Kalau narasi ini menyentuh hatimu, tekan tombol like, share, dan subscribe agar terus bisa mendengarkan narasi penuh makna seperti ini. Kita akan bertemu lagi di perjalanan berikutnya.